Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marifatullah dengan NIM 2201093. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan patologi. Patologi merupakan ilmu yang mempelajari penyakit, pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur pada penyakit, mulai tingkat molekuler sampai pengaruhnya pada setiap individu. Patologi bertujuan utama untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit untuk program pencegahan suatu penyakit. Pembagian patologi terdiri atas patologi anatomi dan patologi klinik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patologi anatomi. Patologi anatomi memiliki cabang ilmu yaitu histopatologi, menemukan dan mendiagnosa penyakit dari hasil pemeriksaan jaringan, sitopatologi untuk mendiagnosis penyakit dari hasil sel tubuh yang dapat diambil, sedangkan hematologi untuk mempelajari kelainan seluler dan berbagai komponen pembekuan darah, dan mikrobiologi untuk mempelajari penyakit infeksi dan organisme yang bertanggung jawab terhadap penyakit. Banyak cabang ilmu yaitu imunologi, patologi kimiawi, genetik, toksikologi, patologi forensik, patologi bedah, dan patologi otopsi. Pemeriksaan patologi anatomi yang pertama yaitu pemeriksaan penunjang, yang kedua pemeriksaan penunjang membantu manajemen pasien, dan yang terakhir pertimbangan dalam pemeriksaan penunjang. Dalam pemeriksaan penunjang bertujuan untuk 1. Membantu menegakkan diagnosis, 2. Membantu menentukan derajat dan aktivitas penyakit, 3. Proses screening atau penapisan penyakit, 4. Resiko faktor resiko penyakit, 5. Identifikasi pasien yang tanpa gejala. Pada pemeriksaan penunjang membantu manajemen pasien, 1. Evaluasi tingkat keparahan penyakit, 2. Menentukan prognosis, 3. Monitor penyakit, 4. Mendeteksi rekurensi penyakit, 5. Memilih obat dan menetapkan terapi. Dan pertimbangan dalam pemeriksaan penunjang pertama yaitu beberapa pemeriksaan resiko menyebabkan kesakitan dan kematian. 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien harus mengulangi pemeriksaan yang sama, padahal pemeriksaan tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman. 3. Hasil positif palsu menyebabkan pasien melakukan pemeriksaan yang tidak perlu, bahkan terapi yang tidak ia butuhkan. 4. Pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk screening saja, tidak memperbaiki keadaan pasien. Adapun pemeriksaan persiapan penunjang, 1. Persiapan pasien dan mengumpulkan spesimen. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan yaitu 1. Metode dijelaskan secara detail hingga hasilnya akurat. 2. Akurasi dan presisinya diketahui. 3. Rentang hasil pemeriksaan harus diketahui dengan jelas. 4. Sensitivitas dan spesifisitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.